ya lelaki ya, seorang lelaki yang mohon maaf saya sampaikan di sini ada kata miskin ya, bukan doa ya, karena ini untuk mengerti ya dalam kondisi yang tidak mudah dalam finansial. Ada laki-laki yang miskin yang mendapatkan syafaat ya dari Rasulullah karena dia hobi solawat. Utangnya 500 dinar, sekitar 500 juta ya, lunas dalam semalam karena merutinkan amalan langitan solawatan nih Bapak Ibu ya. Kisahnya ini adalah menceritakan ada seseorang yang terbelit hutang dalam hidupnya ya, dalam tumpukan-tumpukan hutang itu ya, di tengah-tengah kubangan ketidakmudahan dalam ekonomi. Nah, seorang laki-laki ini dulunya itu kaya raya nih Bapak Ibu, kaya raya. Lalu jatuh bangkrut sampai terbelit hutang ada di mana-mana, di sana sini banyak hutang. Lalu dia mau menanggung hutang yang begitu besar. Setiap hari di rumahnya penuh dengan orang yang menagih, penuh dengan maaf, seperti sekarang ini debt collector ya, menagih hutang. Sehingga pada suatu hari ya dia berangkat nih ya ke tempat salah seorang saudagar kaya. Ingin apa nih kedatangannya? Tak lain adalah untuk meminjam sejumlah uang atau sejumlah dana. Saat itu ya lelaki tersebut meminjam uang sebanyak berapa? 500 dinar atau 500 juta lah kurang lebihnya. Ya untuk apa? Untuk melunasi, membayar dari tagihan-tagihan yang setiap hari datang di rumahnya. Laki-laki itu memang sudah terkenal nih ya sebagai orang yang terlilit utang, utangnya di mana-mana. Saking terkenalnya ya orang ini sampai-sampai saudagar itu akhirnya bertanya ya pada waktu memberikan pinjaman itu, kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini? Akan melunasi pinjaman ini minggu depan Tuan, gitu. Laki-laki ini mengatakan, jawabnya singkat ya, minggu depan Tuan. Akhirnya laki-laki ini pulang ya membawa pinjaman 500 dinar di genggamannya. Jumlah uang yang dia pinjam tersebut lalu dibayar-bayarkan kepada orang-orang yang telah menagihnya. Setiap ditagih dibayarkan lagi sehingga 500 dinar itu tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari pun berganti. Hidupnya ternyata tidak semakin mudah Bapak Ibu, tapi semakin sulit ya, terpuruk kondisi ekonominya. Hingga tempo pembayaran hutang pun kepada saudagar itu tiba. Saudagar itu pun datang ke rumah si laki-laki tadi dan mengatakan, tempo hutang Anda telah tiba. Lalu laki-laki itu menjawab, demi Allah, saya sedang tak punya dana Pak untuk membayarnya. Saya belum ada uang. Sungguh saya masih terus berusaha untuk bisa melunasinya Pak. Gitu kan. Lalu saudagar itu merasa geram sekali kepada si laki-laki ini dan kemudian mengadukan ke pengadilan. Saudagar itu pun membawanya ke hakim. Setibanya di pengadilan, si hakim bertanya nih, mengapa Anda tidak membayar hutang kepada saudagar ini? Lalu laki-laki itu menjawab, demi Allah Pak, saya belum punya dana, saya belum punya uang. Karena merasa ini adalah kesalahan dari si laki-laki tadi, maka hakim pun menvonisnya dengan hukuman penjara sampai dia bisa melunasi hutangnya. Lalu laki-laki yang penuh hutang itu pun bangkit dan berkata, wahai Tuan Hakim, berilah saya waktu 1 hari saja. Saya hendak pulang ke rumah untuk berjumpa dengan istri saya, dengan keluarga saya, dan mengabarkan hukuman ini sekalian berpamitan dengan keluarga saya. Baru kemudian saya akan kembali untuk berada di penjara ini. Kemudian hakim itu mengatakan, ya bagaimana mungkin Pak? Apa jaminan Anda bakal kembali besok? Sementara aku telah menvonismu hukuman penjara. Lalu laki-laki itu terdiam, tapi seolah mendapatkan ilham ada di benaknya. Pak, Rasulullah jaminanku. Tolong Pak Hakim, aku bersaksi besok aku akan kembali. Aku misal tidak kembali ya, aku bersaksi jika besok aku tidak kembali maka aku bukanlah termasuk umatnya Rasul. Ini janjinya luar biasa ya, sudah membawa nama Rasulnya ya. Lalu si hakim itu tersentak, terdiam dan tersentuh hatinya. Ia sadar betapa agungnya Rasulullah. Kemudian si hakim menunda hukuman penjara kepada si laki-laki itu sampai besok hari. Sesampainya di rumah Bapak Ibu, laki-laki itu mengabarkan kondisinya kepada istrinya dan kemudian istrinya mengatakan bahwa si laki-laki ini mengatakan kepada istrinya, ya besok saya akan dipenjara wahai istriku ya, untuk tolong mohon doanya, mohon supportnya. Lalu istrinya kemudian bertanya, wahai suamiku, lantas mengapa sekarang engkau terbebaskan? Mengapa engkau bisa pulang malam ini? Ya karena aku letakkan nama Rasulullah sebagai jaminanku, jawab si suami. Di sana mata si istri berkaca-kaca, air matanya menetes sembari berkata kepada suaminya,
selama Rasulullah masih menjadi jaminan dirimu, maka mari kita bersolawat. Bersungguh-sungguh semalam kita bersama-sama untuk bersolawat. Lalu mereka pun bersolawat kepada Rasulullah dengan sepenuh cinta yang mendalam. Lama bersolawat, terus-menerus bersolawat, ya dijalankan dengan istiqomah sampai mereka tertidur. Lalu di dalam tidurnya nih Bapak Ibu, ya si laki-laki tadi bermimpi, ya bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil laki-laki yang maaf apa tadi, yang penuh dengan hutang tadi, dan kemudian Rasulullah berkata kepada laki-laki tadi, hai si fulan, jika besok setelah terbit fajar, maka pergilah ke tempat ulama fulan, disebutkan ya, ke tempat ulama ini gitu ya, dan sampaikan kepadanya bahwa aku menitipkan salam untuknya. Lalu suruh ia menyelesaikan hutang-hutangmu. Jika ulama itu tidak percaya, sampaikan 2 bukti ini. Kemudian si laki-laki tadi bertanya, apa ya Rasulullah 2 bukti itu? Rasulullah menjawab, katakan padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca sholawat untukku 1000 kali. Dan di malam terakhir dia telah ragu dalam jumlah bilangan sholawat yang dibacanya. Sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan sholawatnya. Seketika si laki-laki tadi terbangun dari mimpinya dan terkejut. Ternyata bermimpi ya ketemu dengan Rasulullah tanpa ragu nih Bapak Ibu. Esok harinya, ya pagi harinya ia pergi menuju ke ulama X tadi dan berjumpa dengan ulama itu tanpa buang waktu. Lalu si laki-laki itu menyampaikan apa yang ia lihat di dalam mimpinya. Wahai Tuan ulama, Rasulullah telah menitipkan salam untuk Anda dan meminta Anda agar bisa menyelesaikan hutang-hutangmu. Sang ulama bertanya gitu ya, heran lu ini ada orang asing gitu ya, kok mengatakan ketemu dengan Rasulullah untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Lalu sang ulama bertanya nih, apa bukti dari kebenaran mimpimu itu tentang persoalan yang Anda sampaikan? Lalu si laki-laki yang penuh dengan hutang itu pun menyampaikan kedua bukti sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Di malam pertama Anda telah bersolawat kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali. Dan di malam terakhir Anda telah ragu dengan jumlah bilangan solawat yang telah Anda baca Tuhan. Rasulullah mengatakan bahwa hitungan solawat Anda telah sempurna dan solawat Anda telah diterima oleh Rasulullah. Mendengar hal itu spontan ulama itu menangis karena berita gembira solawatnya diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ulama tersebut memberikan uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang-hutang si laki-laki tadi. Dan ada uang tambahan nih Bapak Ibu sejumlah 2.500 ya, 2.500 ya, 2.500 dinar ya dari harta pribadinya diberikan kepada si laki-laki tadi sebagai tanda terima kasih atas kabar berita gembira yang telah disampaikan bahwa sholawatnya telah diterima oleh Rasulullah. Bayangkan Bapak Ibu, dapat berapa nih Bapak Ibu? Dapat 3.000 dinar gitu ya Bapak Ibu ya. Dengan sholawat nih Bapak Ibu ya. Tidak berapa lama kemudian ya si laki-laki ini bergegas pergi setelah menyampaikan terima kasih, telah diberi ada dana sejumlah 500 dinar dan 2.500 dinar, lalu pergi ya ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya, untuk membayarkan dananya yang sudah didapat. Sesampainya di tempat hakim, tiba-tiba si hakim itu bergerak ke arah ke laki-laki tadi, seolah-olah rindu ingin melihatnya dan memanggil si laki-laki tadi seraya berucap, kemarilah wahai Bapak, berkat Anda aku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutang-hutangmu, maka kelak Rasulullah akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini ada uang dari aku 500 dinar untuk melunasi hutang-hutangmu. Jadi sholawatnya dari si laki-laki ini beserta istrinya itu menyentuh kepada si ulama, ya ulama setempat di sana, kemudian menyentuh pula kepada si hakim. Kuantumnya luar biasa, satu sama terhubungnya. Sampai akhirnya si hakim pun mengeluarkan uang ya untuk membantu membayarkan ada hutang-hutangnya. Diberikanlah 500 dinar ya dari si hakim.